Ups. Oke, sekali lagi selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara semua. Apa kabar? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke, siapkan Alkitabnya, siapkan catatannya. Saya encourage buat setiap saudara boleh terus mencatat karena itu menjadi double kita bisa jadi ingat ya, lebih lagi mendapatkan firman Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, ini minggu ke berapa ya? Keempat ya? Betul. Terakhir ya. Ini minggu keempat di bulan Maret. Kita akan merayakan Paskah. Paskah kita itu jatuh pada tanggal 17 April. So we will celebrate our Easter on April 17th. So leading to Easter, we are still learning about focusing on the cross. Kita masih belajar terus, kita fokus terus kepada salib Tuhan. Kenapa ini menjadi satu hal yang penting? Karena memang salib itu adalah satu dasar kekristenan kita ya, dasar iman setiap kita, bahwa kita tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya salib Kristus. Nah, sore hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan yang menjadi kelanjutan daripada apa yang kita sudah pelajari selama ini. Ada yang masih ingat gak judul firman Tuhan yang minggu lalu? Judul khotbah saya di depan. If you still, any of you remember the title of my sermon last week? So it's actually on the front. The title was The Cross is Our Power. Oke, jadi salib itu adalah sumber kekuatan kita. Nah, sekarang ada satu kata yang ditambahkan di sini. The cross is our power too. Jadi kelanjutannya, kalau minggu lalu kita belajar apa sih itu salib? Salib itu seperti apa? Apa artinya? Nah, salib itu adalah kekuatan kita. Nah, kita akan lebih dalam lagi sore hari ini kita belajar salib itu kekuatan dalam hal apa? Oke, kita belajar minggu lalu salib adalah kekuatan kita. Kita akan gali lebih lagi apa yang menjadi kalau dikatakan benefit ya atau keuntungan dari salib itu sendiri. Sumber kekuatan di dalam hal apa? So this is the title of my sermon. The cross is our power too, and then we will learn more about this this afternoon. Nah, saya akan mulai dengan satu ini yang menjadi dari khotbah saya minggu lalu. So the quote was taken from my last slide last week. 1 Korintus pasal yang pertama ayat 18, saya bacakan bahasa Indonesianya. I will be reading in Indonesian and then in the front you can see the English version. 1 Korintus 1 ayat yang ke-18, firman Tuhan katakan seperti ini. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. So, I'll read again from English Standard Version. For the word of the cross is fully to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Nah, buat kita yang diselamatkan itu adalah kekuatan daripada Tuhan. Jadi kita belajar bahwa salib itu merupakan sebuah tempat kekuatan daripada Tuhan. Ada kuasa yang bekerja, kuasa untuk membawa perubahan dalam hidup kita. The power of God to change everything in our life. Nah, kita mulai semuanya dari salib. Nah, kalau saudara perhatikan, di sini ada kebenarannya seperti ini. Saya mau ajak kita fokus ke kalimat ini ya. Let's focus on this sentence. Pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi the message of the cross is the power of God. Jadi kalau kita memberikan diri kepada pemberitaan salib, maka saat itulah kuasa salib bekerja dalam hidup kita. Oke. Jadi bersama-sama nih, waktu kita memberikan hidup kita kepada Tuhan, kita menjadikan kehidupan kita sebagai pembawa daripada pesan salib Tuhan, carrying the message of the cross, and at the same time, then the power of God will work in our life. Nah, hidup ini, hidup yang menjadi tempat bagi pemberitaan salib adalah hidup yang mengalami kuasa Tuhan. Kalau engkau mau mengalami kuasa Tuhan, izinkan hidupmu untuk menjadi tempat bagi pemberitaan salib itu sendiri. Nah, saudara yang kasih Tuhan,
Jadi saat kita memberikan hidup kita untuk menjadi tempat pemberitaan salib, maka di sanalah kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. So, the cross is our power, and then the cross has a power to change our life. There is power at the cross. Ada kuasa di dalam salib Tuhan, ini rahasia yang luar biasa. Nah, oke, sore hari ini kita akan belajar kenapa sih kuasa itu penting sekali. Why is it so important, the power of the cross? And why is it so necessary? Penting sekali, berguna sekali. Kenapa? Alasannya seperti apa? Apa sih istilahnya pentingnya kuasa itu dalam kehidupan kekristenan? Nah, kita akan lihat ya, ini ada satu ayat yang luar biasa dalam 1 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-20. Mari kita renungkan bersama-sama. So take from the book 1 Corinthians chapter 4 verse 20. The Bible says this. Bahasa Indonesianya dikatakan, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Wah, ini satu ayat yang sederhana, tapi punya arti yang besar. Di sini saya tampilkan ada 3 versi untuk kita bisa mengerti lebih dalam lagi ya. Sebab kerajaan Allah, saudara renungkan, kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. For the kingdom of God is not a matter of talk but of power. NIV. And then for the kingdom of God is not based on talk, not based on discussion, but on power, on the power of God. And the Passion Translation says this, for the kingdom, realm of God comes with power, not simply impressive words. So we know that, in the book of Psalms, in the book of Hebrew and basically a lot of beautiful words in the words of God. Jadi ada banyak sekali kalimat atau kata-kata atau firman yang luar biasa ya di dalam Alkitab kita. Firman Tuhan itu kan begitu indah dan itu ditulis dalam kata-kata, betul ya? Ditulis dalam kata-kata, kalimatnya luar biasa, sangat menyemangati kita. Tetapi firman ini katakan bahwa intinya tuh bahwa kerajaan Allah itu bukan bergantung kepada hanya sekedar kata-kata. Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan adalah perkataan Tuhan dan prinsip kebenaran yang ditulis dengan hikmat daripada Roh Kudus ya, oleh orang-orang yang ada. Nah, perkataan-perkataan ini memang bagus gitu. Tetapi dia bukan hanya sekedar bagus. Perkataan ini memiliki kuasa. So these words, our Bible, what's written in the Bible, we can see it. There are a lot of beautiful words, psalms, like a poem, puisi yang indah. Tetapi it is not just a beautiful words, but in those words there is power. Ada kuasa di dalam firman Tuhan itu sendiri. Ini bukan berarti bahwa perkataan itu tidak memiliki kuasa. Bukan berarti perkataannya tidak bagus. Perkataan itu memiliki kuasa, tetapi bagaimana kuasa itu bisa bekerja dalam kehidupan kita, nah ini yang menjadi penting. How can those words work in our life? Releasing its power that can be translated and we will experience those powers, the power of the words of God. Nah, saudara, saya pikir satu hal yang menyedihkan atau bisa jadi sebuah tragedi ya ketika seorang Kristen, ketika seorang percaya tidak mengalami kuasa Tuhan, tidak mengalami kuasa kebenaran daripada firman Tuhan. Kenapa? Karena akhirnya firman Tuhan hanya menjadi sekedar perkataan, menjadi sekedar kata-kata, tidak membawa kuasa, tidak membawa perubahan dalam kehidupan mereka. Sementara firman Tuhan katakan bahwa kerajaan Allah itu bukan sekedar semata-mata hanya hal kata-kata, tetapi kuasa. So really it is a tragedy if a Christian, they didn't experience the power of God, while actually the kingdom of God is not a matter of talk, it is not a matter of discussion, not based on talk, but it is the power of God. Wah, saudara, saya berdoa setiap kita lebih lagi mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kita. Ada amin. Dalam kita menyambut Paskah, kita mengalami Paskah, kita mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Karena ada kuasa yang luar biasa di dalam salib Tuhan. Nah, bagaimana itu bekerja kembali? Kenapa mereka tidak mengalami kuasa Tuhan? Karena memang kuncinya
dari perkataan-perkataan itu yang memiliki kuasa untuk bekerja kuasanya dalam hidup kita, yaitu kita memberikan diri kita menghidupi firman Tuhan. Kita melakukan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan bukan hanya didengarkan, bukan hanya dihafalkan, bukan hanya didiskusikan, tetapi kita lakukan firman Tuhan. Dan waktu kita lakukan firman Tuhan, kuasa Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ini yang menjadi kunci yang penting ya. Jadi dasar bagaimana firman, kata-kata yang tertulis, logos itu menjadi rema. How can we turn logos, the Bible, written words of God into rema, the power that we experience into our life. Karena saudara, firman Tuhan itu dibaca oleh banyak orang ya, dimengerti oleh banyak orang, di quote, tetapi ada yang mengalami kuasanya, ada yang enggak. Tentu apakah orang percaya atau tidak. Iblis pun tahu bahwa Tuhan itu ada. Firman Tuhan itu benar, tapi dia tidak mau melakukannya. Betul? Dan karena dia tidak melakukannya, dia tidak mengalami kuasa Tuhan. So waktu kita memberikan diri kita untuk melakukan, menjadi pelaku firman, melakukan firman Tuhan, maka firman itu bekerja dan kuasa Tuhan mengalir dalam hidup kita. Nah, sore hari ini saya akan sampaikan 3 poin saja yang menjadi kuasa daripada salib Kristus. I will just share 3 points this afternoon about the power of the cross. Well, again, as I mentioned in the very beginning, if we learn about the cross, there are a lot of things that we can learn. And then even we can we can learn a lot of different kind of power of God that can change our life. But this afternoon I will share with you 3 points of the power of the cross. Jadi 3 kuasa daripada salib Kristus. Nah, yang pertama, the cross is our power to endure hardship. Salib Tuhan itu adalah kuasa untuk kita untuk bisa bukan hanya bertahan sebenarnya, tapi kita bisa menang juga terhadap setiap kesulitan, setiap tantangan, setiap pergumulan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Ada amin. Ada kuasa di dalam salib Tuhan. Nah, saya mau ajak kita untuk lihat. Paulus nih dia, kita akan lihat dari kitab Filipi ya. Di sini ada satu ayat, Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-6 from the book of Philippians. If you learn the history of the book of Philippians, it was a letter that wrote by the Apostle Paul that he was sharing about his condition to the church in Philippians. Dia cerita tentang kondisinya, apa yang dia alami, apa yang dia hadapi, setiap tantangan dan lain sebagainya kepada jemaat di Filipi. Tetapi dari situ juga dia menyemangati jemaat di Filipi. Kenapa? Karena jemaat di Filipi juga menghadapi banyak sekali tantangan. Jemaat di Filipi banyak sekali menghadapi, bukan hanya sekedar tantangan, kalau tantangan kan challenge ya. Itu challenge might not be physical suffering, can be just an easy thing. But the Philippians also face a lot of pressure. Mereka banyak mengalami tantangan, mengalami ditekan di dalam kekristenan mereka. Dan Paulus dia menyemangati, dia encouraging jemaat di Filipi untuk boleh tetap bertahan dalam iman mereka terlepas dari apapun yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, itu background daripada kitab Filipi. Jadi kalau dilihat Paulus dia menulis seperti ini. Ayat yang ke-6, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. So and I am sure of this, that he who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. Ini bicara tentang 3 masa sebenarnya. Jadi ada masa Tuhan memulai pekerjaannya, yaitu kapan? Waktu Yesus mati di kayu salib. Oke. Dan kemudian di dalam kehidupan sehari-hari, dan kemudian nanti pada akhirnya Yesus datang untuk kedua kalinya. Tapi firman Tuhan katakan begini, Tuhan memulai pekerjaannya di kayu salib untuk kita. God gave himself, died on the cross for us.
For us, that's the beginning. Untuk kita. Tetapi di sini dikatakan dia juga ada bagi kita, untuk kita. Jadi di dalam perjalanan kehidupan kita, Tuhan menyertai kita, mendampingi kita, memberikan kekuatan, menyegarkan kita selalu. Dia bukan hanya bekerja satu kali di kayu salib, tetapi dia juga mendampingi kita. So di sini dibilang bahwa that he who began a good work in you, gitu. Dia juga memulai satu di sini dibilang dia juga yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Nah, saudara, jadi saudara mengerti bahwa ayat ini sebenarnya bicara tentang dua hal, bahwa Yesus memulainya di kayu salib, tetapi Yesus yang sama dengan kuasa salib itu, dia mengerjakan dengan kuasanya mendampingi kita di dalam setiap hal yang kita alami, setiap keadaan yang kita hadapi di dalam kehidupan setiap kita. Jadi ada kuasa yang bekerja dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara di tempat ini untuk kita boleh terus bisa berjalan di tengah-tengah setiap tantangan yang kita hadapi. Wah, puji Tuhan ya. Kematian Yesus di kayu salib itu adalah pekerjaan Bapa untuk kita. Tetapi bukan hanya Tuhan bekerja untuk kita, tapi dia juga bekerja bagi kita, dalam hidup kita, kemarin, hari ini, dan di hari-hari esok yang akan datang. Nah saudara, Paulus dia mengalami Tuhan secara pribadi. Pengalaman pribadi yang dengan salib itu akan memberikan kekuatan yang membawa kepada kehidupan yang berkemenangan. Kalau engkau mengalami salib Tuhan secara pribadi, saya terlalu percaya engkau akan mengalami kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupanmu. Orang yang dekat dengan Tuhan, tahu, punya hubungan dengan Tuhan, dia akan mempunyai kekuatan. Karena dia tahu bahwa Tuhan bersama dengan dia. Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan dia. Itulah Tuhan, kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Nah, dari sanalah ini Paulus menyaksikan bahwa ada kuasa Tuhan yang bekerja dalam kehidupannya, yang menolong dia, memampukan dia, menguatkan dia, sehingga dia bisa berkata seperti ini di dalam Filipi 4 yang ke-13, bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Wah, ini orang, kalau satu orang yang kalau kita baca pertama kali misalnya, ini satu firman Tuhan yang menyemangati kita. Tapi kalau kita mengerti lebih lagi bahwa perkataan ini, firman Tuhan ini keluar dari mulut seseorang yang mengalami banyak sekali tantangan dalam kehidupannya. Wah, dilempar batu, dipenjara, udah mau dibunuh orang. Pada akhirnya dibilang, well, you know, I can do all things through Christ, through the power of Christ, through the cross, the power of the cross that works in me, who strengthen me, encouraging me, guiding me. Nah, itu yang Paulus katakan. Jadi saudara, di dalam salib ada kuasa untuk kita bisa melanjutkan kehidupan kita. Menang atas setiap masalah kita. Setiap tantangan, setiap pergumulan. Mungkin tantangannya beda-beda. Ada yang kesehatan, ada yang keuangan, ada yang keluarga, kesendirian mungkin. Tapi di dalam salib Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan, kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Dan pada akhirnya kita bisa berkata, I can do all things through Christ. It is because of Christ in me. It is because the power of the cross in me that I can endure my hardship. Kalau kita lihat kehidupan mungkin biasa-biasa aja, oke ya. Tapi kalau ada orang yang kayaknya hidupnya katakanlah malang begitu. Tapi dia tetap memuji Tuhan, dia tetap menyembah Tuhan, dia tetap beribadah. Kadang-kadang kan bingung ya, ini kok kamu bisa ya? Nah, itulah yang menjadi kesaksian kita. Kenapa? Karena Tuhan yang memampukan kita. Bukan kita, tapi karena Tuhan yang memampukan kita. So the cross is our power to endure hardship. When you are experiencing something that is hard, challenging in your life, remember and go back to the cross. Because that power is available for you. You just need to tap in, go back and call upon His name. And He will help you, He will work in your life. Nah yang kedua, second point.
The cross is our power to change our life. Firman salib Tuhan itu juga kuasa yang mampu mengubahkan hidup kita. Nah ini, seringkali saya lihat perubahan itu satu hal yang tidak mudah ya. It is not easy to change, to experience change. Kita berusaha semaksimal mungkin, kita berikan yang terbaik. Kadang kita coba ini, wah kayaknya susah untuk berubah. Tetapi perubahan itu dimulai lewat salib Tuhan. Dan bisa terjadi ketika kita bergantung kepada Tuhan. Nah saudara, di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, saya mau ajak kita buka, kalau saudara ada Alkitab bisa di switch handphonenya, tabletnya ke kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ya. Saya mau ajak kita baca, let's open your Bible app to the book of Acts, Kisah Para Rasul chapter 9 pasal yang ke-9, ayat yang pertama start from verse 1 until verse 8. Saya bacakan buat setiap kita sambil saudara bisa lihat juga. Jadi kita bisa mengerti konteksnya ya. Di sini judulnya Saulus itu bertobat, The Conversion of Saul. Saulus yang dulu orang yang jahat berubah menjadi baik setelah dia bertemu dengan Tuhan. Ayat yang pertama, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Wah ini so passionate to kill Christians. Wah ini berkobar-kobar, orang berkobar-kobar tuh kalau nonton Patriots kan ya. Kalau kita saya nonton bola berkobar-kobar, wah ini berkobar-kobar untuk membunuh. Dan banyak masih ada, di Indonesia banyak orang mengalami hal seperti ini. Tantangan yang luar biasa, ada orang-orang berkobar-kobar untuk membunuh, untuk menyengsarakan orang Kristen. Nah ia menghadap imam besar, datang nih. Dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan mereka membawa mereka ke Yerusalem. Jadi Paul was applying for a license to kill basically. He wanted to be James Bond. You have the license to kill Christians, okay? And then datang ke imam-imam, boleh nggak nih minta suratnya. Jadi kalau saya bunuh saya nggak ditangkap. Saya matiin orang saya nggak akan dihukum gitu ya. Ini orang gawat ini. Ayat yang ketiga, verse 3. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak terlihat seorang juga pun. Nah Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Ketika mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. So Saulus jadi tiba-tiba buta gitu ya. Setelah dia ketemu dengan Tuhan, dan saudara kalau di sini lihat ada 2 hal yang luar biasa, bahwa tiba-tiba ada cahaya. Tadi bilang ya, ada cahaya yang memancar dari langit, kemudian ada suara dari surga. Nah itu kita tahu bahwa itu adalah suara daripada Tuhan. Jadi Saulus ini mengalami Tuhan, first experience, luar biasa. Nah kemudian kalau kita lihat ayat yang ke-17-18, verse 17 and to verse 18, dibilang gini, ayat yang ke-17, lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Jadi after God show himself and then talk to Saul, he appeared to Ananias. Dia memunculkan dirinya juga kepada Ananias dan menyuruh Ananias untuk datang kepada Saulus untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah ini makanya jadi singkat ceritanya seperti itu ya. Jadi Ananias datang kepada Saulus, dia sampaikan seperti itu. Ini Tuhan yang menampakkan diri kepadamu itu menyuruh aku. Dan
dikatakan bahwa supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan ayat yang ke-18, dan seketika itu juga seolah-olah ada selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi, ia bangun lalu dibaptis. Ia bangun lalu dibaptis. Nah, saudara, dari cerita ini maksudnya seperti apa? Saudara lihat di sini, the context of the story that I want to share to you is this, that Saul was a persecutor. He persecuted Christians, believers. He was so passionate to kill Christians. Dia berkobar-kobar sekali. Saulus yang dulu orang jahat, orang yang menyiksa orang Kristen, yang pokoknya dia mempunyai tujuan hidup sepertinya ini orang Kristen nih, karena dia lihat orang Kristen nih bikin masalah di Roma gitu ya, bikin heboh, bikin pertobatan di mana-mana. Jadi dia mau menghambat itu semua gitu. Yang dia tahu bahwa pemerintah Roma juga tidak setuju, makanya dia datang untuk minta izin tadi. Tapi di sini kita bisa lihat bahwa pada akhirnya ketika Saulus bertemu dengan Tuhan, kehidupannya berubah luar biasa. Dan dia memberi diri dia bahkan untuk mengikuti Tuhan, dibaptis. Nah saudara, sebuah kehidupan yang jahat kalau kita lihat ya, yang sangat jahat, sangat kelam, kemudian berubah ketika dia bertemu dengan salib, dia berubah menjadi orang yang melayani Tuhan. Dari yang dulu menekan Yesus gitu ya, menjahati orang percaya, sekarang justru membangun orang percaya, memberikan kehidupannya untuk Tuhan. Menjadi kehidupan yang berubah luar biasa. Nah di sini Saulus ini adalah lambang daripada 3 hal yang saya lihat. Ini adalah sebuah lambang daripada kondisi hati, kemudian sebuah pemahaman, dan kemudian hasil kehidupan yang tercermin dengan lewat tindakan, perkataan, dan sikap hidupnya. Hatinya berkobar-kobar untuk membunuh tadi dikatakan. Kenapa? Karena pemahaman orang Kristen ini nggak bisa dibiarin hidup, bikin masalah di Roma, bikin pertobatan di mana-mana, gitu. Dan juga jadi itu pemahaman dia, hati dia seperti itu, maka tindakannya, ya perkataannya itu jadi seperti apa yang kita lihat. Kita bisa pelajari lebih banyak lagi ya, apa yang dia lakukan untuk orang percaya itu kan, wah pokoknya ya seperti itu tadi. Jadi dari hati, dari pikiran keluar kepada tindakan. Ketika dia belum bertemu dengan salib, kondisi dia seperti itu. Tapi ketika dia bertemu dengan Yesus, dia mengalami salib, mengalami kuasa salib. Dia berubah 180 derajat, orang katakan, berubah sangat berbalik dari sikapnya yang dulu. Sekarang dia punya hati yang berbeda. Kalau dulu membenci orang percaya, sekarang dia mengasihi orang percaya. Dia bahkan mau mati untuk orang percaya. Kalau dulu dia memiliki pandangan yang salah, sekarang dia memiliki pemahaman yang benar di dalam Tuhan. Dan kalau dulu sebelumnya dia menekan, persekusi, gitu ya, menjahati orang percaya, sekarang dia mengasihi dan dia melayani. Dia bahkan memberikan kehidupannya sepenuhnya untuk melayani nama Yesus dengan melayani setiap orang-orang percaya yang ada. Nah, itu luar biasa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini adalah tantangan yang mungkin kita alami secara umum untuk kita bisa berubah. Mungkin engkau berjuang gitu. Aduh Tuhan, saya ini pengen berubah loh. Dari karakter saya, dari sikap saya, dari pemahaman yang salah. Nah, saya mau katakan bahwa perubahan itu diawali dari salib Tuhan. Engkau mungkin mencoba dengan kekuatanmu sendiri, tetapi engkau tidak pernah bisa. Engkau perlu salib Tuhan. Engkau perlu mulai semuanya dengan Kristus Yesus. Bukan berarti kita sebagai orang Kristen kita tidak memerlukan lagi loh. Karena kita terus disempurnakan. Terus disempurnakan. Ada banyak hal yang seringkali kita berjuang untuk kita berubah. Sedikit demi sedikit. Untuk itu seperti di poin pertama kita belajar bahwa kuasa itu tersedia buat kita. Tersedia untuk apa? Untuk kita bisa melalui setiap tantangan yang ada, dan kemudian kuasa itu juga yang mendampingi kita, menguatkan kita untuk kita bisa berubah menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Mungkin kita berjuang di dalam karakter. Mungkin kau ada yang berjuang di dalam, aduh Tuhan, kehidupan keuangan yang baik,
financial life yang benar, pengen gak punya utang lagi gitu, pengen bebas dari hutang. Atau pengen dipulihkan di dalam hubungan, apakah dengan orang tua, mungkin dengan anak, mungkin dengan saudara-saudari yang lainnya, hubungan keluarga. Aduh kayaknya gak bisa deh. Nah kembali kepada kebenaran salib Tuhan. Apakah dengan mengasihi, dengan mengampuni, dengan banyak sekali yang bisa kita pelajari. Tetapi semuanya itu, kekuatan itu ada di dalam salib Kristus. Buat kita, apa yang harus kita lakukan? Kita memberikan kita kepada salib Tuhan. Karena salib Tuhan itu memiliki kuasa untuk membawa hidup kita berubah di dalam banyak hal. Bahkan to restore our life, to heal our life, to bring freedom in our life. Mungkin kita berjuang, terikat dalam banyak hal dan kau berusaha dengan usahamu sendiri, dengan kekuatanmu sendiri engkau tidak pernah berhasil. Tapi hari ini dengarkan bahwa ada kuasa di dalam salib Kristus. Waktu engkau memberikan dirimu kepada Tuhan dan Tuhan bekerja di dalam dirimu, maka kuasa Tuhan itu akan membawa perubahan dalam hidupmu. So the cross is our power to change our life. There is power in the cross. Dan yang ketiga, poin yang terakhir, ini yang jangan sampai kita lupa ya. The cross is our power to testify. Nah, ini satu ayat yang kita sudah banyak ketahui bersama, sering dengar. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, the book of Acts chapter 1 verse 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, saya suka in this context saya quote from the Message version, translation. The Bible says this, what you will get is the Holy Spirit, and when the Holy Spirit comes on you, you will be able to be my witnesses in Jerusalem, all over Judea and Samaria, even to the ends of the world. Now let's focus on this sentence. When the Holy Spirit comes on you, waktu Roh Kudus itu datang ke atas kamu, you will be able to be my witnesses. You will be able, in other words, you will the Holy Spirit will enable you. Roh Kudus itu akan memampukan kita untuk menjadi saksi Kristus. Nah saudara, jangan lupa kita semua dipanggil untuk menjadi saksi Kristus ya. Amanat agung Tuhan. The great commandment, which is to become, to testify Jesus, to bring the good news, to bring salvation to other people. Itu untuk semua kita. Menyaksikan pekerjaan Tuhan, menyaksikan kebaikan Tuhan, keselamatan yang datang dari Tuhan bagi dunia ini, bagi setiap orang. Itu panggilan kita loh. Bukan panggilan saya sendiri, tapi panggilan setiap kita di tempat ini. Panggilan untuk menjadi saksi. Nah saudara yang kasih Tuhan, saya percaya kalau kita dekat dengan Tuhan, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita akan tahu apa yang menjadi isi hati Tuhan. Betul ya? Suami istri yang sudah dekat, semakin lama semakin tahu isi hatinya. Bukan yang baik-baiknya ya, tapi semuanya kayak. Kedekatan itu membawa dampak. Kedekatan itu ya membawa dampak, betul. Nah, kalau kita lihat apa yang menjadi isi hati Tuhan. Mazmur 1 ayat 8 katakan bahwa bangsa-bangsa itu adalah isi hati Tuhan. Apa yang menjadi isi hati Tuhan? Bangsa-bangsa. Nah, kalau kita semakin dekat dengan Tuhan, itu kita bukan semakin menjadi orang yang sombong. Kadang-kadang orang bisa lihat, wah dia kayaknya udah semakin sekolahnya udah S1, S2, S3, udah S apalah sebenarnya udah PhD gitu. Tinggal belum gelar yang tercapai aja, nanti belakangnya aja ya ALM gitu, titik gitu. Nah itu aja yang belum tercapai. Dari semua gelar yang banyak gitu, orang bukannya semakin rendah hati, bukannya semakin mengasihi, tapi kayaknya ngomongnya tambah tinggi. Wah tambah sombong kayaknya, wah tambah ngelihatnya rendah, kamu orang Kristen baru ya. Wah itu kan bukan seharusnya seperti itu. Tapi semakin kita dekat dengan Tuhan, kita akan harusnya semakin mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dan apa yang menjadi isi hati Tuhan harusnya menjadi isi hati kita. Apa yang menjadi isi pikiran Tuhan harusnya menjadi isi pikiran kita.
apa yang menjadi karakter Kristus harusnya menjadi karakter kita. Kita boleh semakin mencerminkan kehidupan Kristus, nilai-nilai Kristus, identitas Kristus, pesan Kristus dalam kehidupan setiap kita. Nah saudara yang kasih Tuhan, pertanyaannya kita sebagai manusia seringkali memang tantangan buat gereja, saya tahu, saya mau Tuhan, saya mau memberikan diri saya untuk pelayanan. Tapi kan kadang-kadang kita nggak tahu bagaimana ya, gimana caranya nih. Saya juga tanya, gimana caranya? Pastor misalnya, Kak dulu dari awal persekutuan untuk saya bisa menyaksikan Kristus, menjadi saksi Kristus. Atau dikasih tahu begini strategi, tapi berapa banyak kita mengalami juga bahwa saya ini malu kadang-kadang ya untuk menyaksikan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Wah kayaknya menyatakan saya sebagai orang Kristen aja, kadang-kadang kita perlu satu keberanian yang luar biasa. Belum lagi kalau kita berada di tengah-tengah yang namanya tantangan, bahaya. Wah, saya masih mendapat informasi-informasi dari gereja yang kita dukung di Indonesia, dari Pastor Effort ya. Mereka berada di front line, mereka menginjili tetangga-tetangga kita, bukan orang-orang Kristen. Itu sampai istilahnya ada satu saat memang Tuhan kita itu hidup ya. Jadi ini saya saksikan, jadi ada satu orang yang, satu tim lah, khususnya kepada satu orang ini. Dia tuh melayani kepada satu daerah. Nah ketika dia melayani satu daerah ini, dengan strategi itu banyak ya, kalau dibilang kembali kepada strategi biasanya kita bisa masuk dengan kita berjualan gitu ya. Dengan banyak kali strategi, yang penting kita bisa bangun hubungan dan ketemu dengan orang-orang yang ada. Nah dia bangun hubungan, tapi ternyata ya selain kuasa Tuhan bekerja, memang iblis juga tidak tinggal diam ya, iblis juga bekerja. Nah orang-orang di daerah itu tuh kayaknya tahu ini maksudnya sebenarnya mau istilahnya mau menginjili kita nih katanya, mau mengubahkan kita menjadi orang Kristen, kristenisasi katanya begitu. Jadi mereka berencana untuk menganiaya si orang ini. Nah pada waktu jadwal berikutnya yang sudah ditentukan, sudah direncanakan untuk dia pergi ke tempat itu, dan ternyata dia merasakan sesuatu bahwa Roh Kudus ini bicara, jangan pergi katanya, jangan pergi. Dan pada akhirnya mereka berdoa dan mereka mengirimkan tim yang lain, dan pada akhirnya dia selamat gitu. Karena tim yang baru ya tetap orang baru kan, bukan orang ini. Nah saudara, satu hal aside daripada setiap ini, dari cerita ini ya, hidup bersama Roh Kudus itu adalah pengalaman sehari-hari. Bukan hanya di tempat seperti ini loh, kita mengalami kuasa Tuhan sampai getar-getar misalnya gitu, sampai bahasa roh dan lain sebagainya. Tapi dalam ketika engkau bekerja, engkau mengalami hati Tuhan, engkau mengalami tuntunan Tuhan, maka dari itu komunikasi dengan Tuhan tidak berhenti kepada saat kita merenungkan firman. Waktu kita nyetir mobil mungkin, ya jangan tutup mata sih, berdoa gitu ya. Nanti bahaya. Kita bisa tanya Tuhan, Tuhan ini gimana ya? Mungkin lagi masak, lagi belajar, aduh Roh Kudus tolong nih, ini gimana? Ingetin saya. Seringkali saya juga ada hal-hal yang kecil, aduh thank you Tuhan diingetin. Kalau enggak, ini bisa efeknya panjang. Jadi Tuhan sangat tertarik untuk terlibat dalam kehidupan kita, bukan hanya ketika kita berada di gereja, bahkan ketika kita berada di luar gereja. Di tempat pekerjaan, di tempat di mana kita berada, di sekolah dan dimanapun. Tuhan sangat tertarik untuk terlibat dalam kehidupan kita. Apakah untuk mengarahkan kita, untuk menjaga kita, untuk melindungi kita, untuk memberkati kita, untuk memperlengkapi kita. Yesus sangat tertarik untuk terlibat dalam kehidupan kita 24 jam lewat Roh Kudusnya. Nah dari cerita yang tadi apa? Bahwa orang-orang itu pada akhirnya mereka ini baru satu cerita dari mungkin ada banyak sekali kesaksian ya. Mereka nggak berhenti loh untuk menyaksikan Kristus. Terlepas daripada tantangan, jadi tantangan yang Paulus alami itu bukan hanya Paulus yang alami. Sekarang orang-orang yang menginjili Tuhan juga mengalami hal yang sama. Buat kita tantangannya bukan untuk akan aniaya, bukan. Tapi di sini apakah kita berani menyatakan diri kita sebagai orang percaya, pengikut Kristus di tengah-tengah komunitas kita, di tempat pekerjaan kita. Apakah kita berani memutuskan bahwa ini adalah waktu saya untuk Tuhan. Saya mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan.
Saya tidak mau berbohong, saya tidak mau curang. Kenapa? Karena saya pengikut Kristus. Saya tidak mau ngomongin orang lain dengan tujuan yang buruk misalnya, dan lain sebagainya. So, lewat salib Tuhan, salib itu memberikan kekuatan kepada kita untuk kita menyaksikan Kristus. Mengatasi segala malu, takut, ragu-ragu, dan lain sebagainya. Dengan kebulatan hati, pada akhirnya kita bisa menyaksikan Kristus. Seperti apa yang kisah para rasul tulis. So when you get, what you will get is the Holy Spirit. And when the Holy Spirit comes on you, you will be able to be my witnesses. The Holy Spirit will enable you. Saya suka kata-kata bahasa Indonesianya. Roh Kudus memampukan kita untuk menjadi saksi Kristus. Sebelumnya kita nggak mampu, secara manusia kita takut, kita malu, kita ragu-ragu. Tapi karena ada kuasa Tuhan, kita mengalami salib. Kuasa salib itu menjadikan kita orang yang inilah aku. Tuhan, aku mau menyaksikan Yesus. Identitas Kristus di dalam diriku. Biar lewat hidupku orang boleh melihat Kristus yang ada dalamku dan available untuk mereka. Sehingga lewat kehidupan kita, kuasa Tuhan itu bekerja. Nah, terakhir saudara yang kasih Tuhan, ada satu quote yang saya tulis, by taking up our cross, we made ourselves available for the power of the cross to work in us. Now the cross is our power, the power to endure hardship, the power to bring change in our life, and then also the power to testify, to become God's follower, God's disciples, and to testify about the goodness of God, about salvation that's available for the world. And then when we give ourselves, taking up our cross, made ourselves available for the power of the cross to work in us. Jadi saudara, kuncinya apa? Waktu kita dengar pesan tentang salib ini, mari kita boleh kembali kepada salib. Kita hidup dengan nilai-nilai salib. Kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Buat engkau yang membutuhkan kekuatan, engkau yang ingin terjadi perubahan dalam kehidupanmu, engkau ingin menyaksikan Kristus, kembali kepada salib Kristus, kembali kepada firman Tuhan. Kau tidak akan bisa melakukannya dengan kekuatanmu sendiri. Saya mau katakan, ada Yesus yang mati di kayu salib, bukan hanya untuk kita, tetapi sepanjang kehidupan kita. Bukan satu momen, kira-kira mungkin 2000 tahun yang lalu di kayu salib, jaminan keselamatan. Tetapi kuasa itu tersedia buat kita setiap saat dalam hidup kita. Sampai saatnya kita boleh bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa, let's pray. Father, we thank you for this afternoon. I pray that your church will continue to be built on the solid foundation, on the words of God. Lord, I just simply pray that your church, every individual in this church will experience you personally. We will experience the power of the cross in our daily life. In any circumstances that we are facing right now, you will work in us. And you will bring this church to become a testimony, a showcase to this world that there is salvation, there is peace, there is hope that's available in Jesus Christ. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, gereja Tuhan boleh terus bertumbuh Tuhan, mengalami Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kuasa salib Kristus itu boleh terus bekerja dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Bapa, hamba-Mu berdoa, biar Tuhan tidak lalukan kami sebagai orang percaya, sebagai pengikut Tuhan. Biar kami tidak menjadi orang Kristen yang hanya hafal firman Tuhan, hanya mengikuti rutin, rajin dalam ibadah. Tetapi Tuhan setiap hari bawa kami untuk kami boleh mengalami Tuhan. Mungkin lewat hal-hal yang sederhana, tapi kami mau katakan kami rindu Engkau Tuhan. Kami mau mengalami Tuhan. Mungkin bukan satu mujizat yang besar, tetapi perjalanan langkah demi langkah, hanya sekedar pertanyaan yang Tuhan boleh jawab, pengalaman pribadi dari hal yang paling kecil sekalipun Tuhan, merupakan kehidupan yang berada bersama-sama dengan Yesus. Dan kami tahu saat kami berjalan dengan Tuhan, akan selalu ada semangat, akan selalu ada kekuatan, akan selalu ada kesegaran.
kehidupan kami tidak menjadi sama lagi, tapi kehidupan gereja Tuhan boleh terus bertumbuh semakin kuat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berdoa dimeteraikan firman Tuhan pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. God bless you.